Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Puspa Nur Afifa. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu sebelumnya uji validitas dengan icon karena validitas isi. Sekarang kita validitas dengan korelasi Pearson menggunakan SPSS. Caranya cukup sederhana ya. Yang pertama, di sini saya tulis responden. Di sini saya mengambil 30 responden. Jadi di sini ada R1 responden pertama sampai saya tulis R30 responden 30. Di sini P1 pertanyaan 1, pertanyaan 2, di sini ceritanya saya hanya membuat 12 pertanyaan. Oke, di sini ada angka 5 karena di sini saya menggunakan skala Likert yang kalau pilih angka 1 artinya sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 ragu-ragu, angka 4 setuju, angka 5 sangat setuju. Jadi responden pertama pada soal pertanyaan pertama atau pernyataan saya pertama, dia menjawab sangat setuju, jadi saya kasih skor 5. Pertanyaan kedua masih tetap responden pertama, sangat setuju 5, ini setuju 4, dan seterusnya. Di akhir saya kasih total, jadi saya jumlahkan semuanya. Oke. Nah, sebenarnya enaknya kita pakai SPSS dulu, kita pindahin, tinggal di copy paste ke sini, dan sudah ada jumlahnya ya. Kalau langsung di sini nanti jumlahinnya satu-satu. Oke, nah ini gimana cara gantinya? P1 sampai P12 sama total bisa dicek di video saya sebelumnya tentang pengenalan SPSS ya. Di sini responden string karena ini mencakup nama orang ya. Responden tuh pilih string di sini. Untuk P1 sampai P12 hingga total itu numerik karena angka semua ya. Oke, nah tinggal di sini kita isi. Oke, gimana sekarang caranya untuk tahu apakah hasil uji coba kuesioner kita ini valid atau tidak? Caranya cukup gampang. Yang pertama analisis, correlate, korelasi, bivariat. Oke, sudah sambil dicoba ya analisis, correlate, bivariat. Nah, ini saya bisa dulu. Kita klik Ctrl A. Oke, Ctrl A semuanya dipindahkan ke variabel dari P1 hingga total. Oke, sekali lagi saya perjelas di sini kita nguji validitas pertanyaan, bukan validitas responden ya, tapi pertanyaannya ini valid atau enggak, bisa digunakan atau enggak. Makanya di sini kolom yang atas itu P ya, yang atas itu P pertanyaan, yang ke samping itu responden. Oke, di sini saya pertanyaannya ada 12 sama total juga ikut. Di sini kliknya Pearson karena kita menggunakan korelasi Pearson. Oke. Nah, keluar hasilnya seperti ini. P1. Di sini hasilnya seperti ini, gak usah bingung, kita ikuti nih, ada dua pilihan. Nah, oke, sebuah pertanyaan dikatakan valid jika nilai R hitung lebih dari R tabel atau nilai signifikannya kurang dari 0,05. Jadi terserah ya, bisa salah satu. Nah, tadi hasilnya ini di sini itu R hitung. Kita cukup lihat yang total. Oke, saya ulangi. Di sini itu R hitung. Pearson correlation R hitung. Di sini lihat yang total aja 0,385. Valid nggak ya? Berapa R tabel yang kita nggak tahu? Kita bisa search. Di sini sudah ada saya. Oke, di sini cara bacanya ini nilai R product moment. N itu banyaknya datanya ya, karena ada saya 30 responden, tapi ini DF dikurangin 2, jadi kita bisa ngeliat yang 28. 0, ini 5% itu kalau errornya ya, taraf signifikan 5%, kita bisa pilih bisa 5% atau 1% errornya. Kalau sudah sangat yakin bisa pilih 1%, tapi kalau umumnya yang sering digunakan itu 5%. Kita lihat 28 karena responden kita 30 dikurangin 2. Jadi R tabel 0,374 ya, R tabel 0,374. Kita lihat kembali hasil hitungan kita. Ini 0,385. Wah, lebih kecil dikit ya.
Ingat kalau R hitung, ini R hitung lebih dari R tabel itu valid, berarti nomor 1 valid. Oke. Nomor 2, 0,1 kurang dari, karena tadi patokannya 0,375 ya. Ini, oh sorry. Di sini 0,374, sorry ya, 0,374. Karena ini 0,171 kurang dari, berarti pertanyaan nomor 2 tidak valid. Nomor 1 valid, 2 tidak valid. Nomor 3, 0,488 lebih dari ya, lebih dari R tabel jadi valid, dan seterusnya ya. Nah, ini kalau kita melihat Pearson correlation R hitung lebih dari R tabel valid, atau opsi kedua lihat signifikan. Di sini signifikannya 0,036. Patokan signifikan ketika kurang dari 0,05 dikatakan valid. Di sini 0,036 itu kurang dari 0,05, berarti satu valid, sesuai ya. Yang kedua 0,366 itu lebih dari 0,05. Jadi yang kedua tidak valid. Nomor 3 kita hitung signifikan 0,006 itu kurang dari 0,05 jadi valid gitu ya. Jadi per item kita lihat pertanyaannya yang valid yang mana saja. Nah, dari yang valid itu ada berapa? Ini 12. Berarti ini kita sambil cek ya, ini valid. Oh, ini tidak valid nih. Nomor 8 tidak valid. Nomor 4 sama 2. Jadi 2, 4, 8 tidak valid. Jadi nanti bisa kita hilangkan, kita cek kembali. Berapa tadi? Sorry, 2, 4, 8 ya, tidak valid. Berarti kita bisa cek ulang, analisis, correlate, bivariate. 2 kita kembalikan karena valid. 4 sama 8 ya. Oke, di sini oke. Nah, keluar lagi hasilnya seperti ini. Ini valid, sudah valid semua ya. Nah, dari sini kita bisa langsung sebar. Oh, sorry, sebelum sebar kuesioner, uji dulu reliabilitasnya. Kalau valid, kemungkinan besar akan reliable, tapi belum tentu ya, ada kemungkinan tidak reliable. Oke. Nah, sampai sini dulu kita uji validitas menggunakan korelasi Pearson. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.